Atau dengan kata lain, eh, ketika teman-teman berhasil menguasai materi di mata kuliah ini, ya insya Allah itu menjadi modal awal gitu ya buat kalian ketika nanti mengambil mata kuliah lanjutan di semester 2, 3, 4, dan seterusnya selama 3,5 atau 4 tahun ke depan. Itu ya target ya 3,5 tahun atau 4 tahun itu paling lama lah. Jangan sampai lebih dari itu. Dan kalau di UMY ada batasan waktu juga karena ketika sampai 7 tahun tidak bisa lulus maka ijazah tidak akan dikeluarkan. Jadi tapi kebangetan sih kalau sampai 7 tahun, masuk S1 7 tahun. Ya ada sih yang DO sampai DO memang 7 tahun, tapi harapannya buat kalian yang angkatan 2020 janganlah jangan sampai 7 tahun gitu ya. Maksimal 4,5 tahun lah. Idealnya itu ya 3,5 sampai 4 tahun itu sudah lulus. Gitu. Itu jadi saya yakinkan teman-teman bahwa teman-teman sudah masuk di rumah yang pas gitu ya. Maksud saya sekarang IPUMJ itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Coba coba cek posisi IPUMJ itu sekarang ada di posisi yang mana dibanding universitas-universitas yang lainnya atau prodi IP yang lainnya gitu ya. Terkait nilainya misalnya silahkan bisa dicek di Dikti, itu webnya Dikti. Jadi ketika rumahnya sudah bagus, ya saya titip pesan ke teman-teman, tolong serius gitu ya, karena ketika sudah ada di rumah yang pas, yang sudah bagus, fasilitasinya insya Allah juga sudah mendukung, ya manfaatkan itu gitu loh. Jadi eh, jangan dianggap kemudian eh, underestimate gitu ya bahwa kita di nomor sekian enggak gitu. Buktinya ya, oke lah yang paling gampang Mbak Helen itu aja, itu produk asli UMY gitu ya, S1, S2-nya UMY semua gitu ya, S1 ilmu pemerintahan, S2-nya magister ilmu pemerintahan. S3-nya dapat kepercayaan dari National Chenggu University di Thailand, Taiwan, untuk bisa dapat beasiswa di sana, untuk sekolah di sana gitu loh. Jadi maksud saya ketika sudah ada tempat yang bagus, kenapa kemudian tidak serius gitu loh. Jadi tolong serius, 3,5 tahun kalau bisa sudah lulus, kemudian berproses gitu. Selama berproses ada beasiswa juga nanti. Jadi ketika mulai semester 3 gitu ya, itu sudah mulai ada beasiswa yang bisa kalian ajukan. Ya memang syaratnya IPK-nya harus paling nggak 3,50 gitu ya, untuk bisa mengejar itu. Sebelum nanti lanjut ke S2 atau kesempatan S3 lewat mekanisme beasiswa. Itu loh maksud saya. Jadi tolong mumpung baru mulai gitu ya, eh, tunjukkan kalian memang serius gitu. Jadi ketika orang tua kalian membiayai kuliah dengan bekerja keras ya, ya tunjukkan keseriusan kalian. Jadi menjadi eh, anak yang memang ngerti dengan apa yang sudah dikorbankan oleh orang tua. Itu. Jadi sedih kalau saya kemudian ada yang sampai lulus 6 tahun baru lulus gitu ya, 7 tahun di detik-detik terakhir itu baru lulus, IPK-nya saja 2, sekian misalnya, itu ya memang IPK bukan menjadi indikator utama, tetapi kalau dalam konteks Indonesia IPK itu jadi syarat administratif, itu persoalannya gitu loh. Kalau nggak memenuhi syarat administratif juga nggak bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Gitu ya, itu pengantar saya dan saya ingin berbagi dengan Mbak Helen. Jadi Mbak Helen nanti biar cerita bagaimana dia berproses di IPUMY, kemudian saya kasih kesempatan juga Mbak Helen untuk menjelaskan ini ya Mbak, teknis kuliahnya seperti apa sih, kemudian substansinya Ya, apa, tugasnya seperti apa, nanti saya ikut nambah-nambah kalau memang masih ada yang kurang. Oke, itu Mbak oke, Helen. baik. Terima kasih Pak Awang atas kesempatannya dan selamat pagi teman-teman. Dan selamat juga sudah diterima jadi mahasiswa IPUMY. Mudah-mudahan teman-teman yang
merasa kesasar, teman-teman kesasar yang tepat gitu ya. Jadi kalau Amin. boleh cerita sedikit, saya dulu juga bukan jurusan sosial, jadi benar kata Pak Awang tadi, kenapa di perkuliahan pertama biasanya dosen itu akan mengantarkan mata kuliahnya seperti apa, kontrak belajarnya seperti apa, karena tidak semua itu majornya dari sosial. Saya dulu anak IPA, teman-teman. Kenapa kok bisa di ilmu pemerintahan? Nah, itulah saya kesasar di tempat yang tepat. Gitu. Kenapa tepat? Karena jujur dulu dari awal saya mengunderestimate diri saya sendiri, apa bisa ya saya di ilmu pemerintahan yang notabene banyak teori, kemudian banyak public speaking-nya. Kalau di Eksa kan mungkin banyak ke lab, terus habis itu hitung-hitungan dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi karena udah niat, kemudian saya melihat bahwa IPUMY itu, ya betul tadi yang dikatakan Pak Awang bahwa kita sudah dikasih tempat yang baik, ilmu pemerintahan itu yang terakreditasi A hanya beberapa kampus saja. Memang ilmu pemerintahan itu banyak ya di Indonesia, cuman yang terakreditasi A, kemudian apalagi IPUMY sekarang sudah mau akreditasi internasional. Saya rasa dengan wadah atau institusi yang mumpuni, teman-teman juga harus bisa menyeimbanginya. Menyeimbanginya dengan apa ya? Dengan menunjukkan kualitas diri gitu. Jadi kalau kemudian di MIP sendiri juga gitu. MIP itu bahkan sudah mendahului IP S1-nya. Jadi MIP itu akreditasi nasionalnya A, kemudian sudah terakreditasi internasional juga. Gitu. Nah, kenapa saya bisa dapat S3 di luar negeri? Karena selain dari institusi yang mendukung saya juga membuktikan dengan diri saya itu mampu, diri saya itu punya kualitas gitu. Jadi nggak cukup kalau modal institusi doang gitu. Jadi kalau teman-teman, ya kan teman-teman di swasta bukan di negeri atau dan lain sebagainya, institusi itu sebenarnya bonus bahwa oh kita sudah di tempat yang baik, ya kita harus berproses dengan baik kayak gitu. Kalau boleh cerita dikit juga, saya S1-nya itu 3 tahun 2 bulan. Saya angkatan 2013. Kemudian lulusnya tahun 2017 bulan Februari. Kemudian saya melanjutkan S2 langsung di MIP, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan kurun waktu menyelesaikan studi itu 1 tahun 8 bulan. Kemudian sekarang sedang menempuh studi S3 dan alhamdulillah sudah mendapat tahun kedua. Ini proses untuk ujian proposal, ujian kualifikasi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti mungkin kalau ada yang ditanyakan terkait dengan studi, gimana caranya biar on track atau biar dapat IPK bagus dan lain sebagainya, kita bisa sharing. Gitu, bisa japri saya, bisa mungkin nanti tanya juga Pak Awang gitu. Karena jujur yang menemukan saya bisa sampai hari ini di sini gitu Pak Awang gitu. Jadi Pak Awang punya andil cukup besar di perjalanan studi saya, seperti itu. Oke, mungkin itu ya perkenalan dari saya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah saya menjelaskan terkait dengan materi. Nah, yang pengen saya sampaikan pertama adalah, ya tadi Pak Awang sudah menyampaikan bahwa perkuliahan kita itu dilakukan daring dan juga luring ya. Tapi luringnya ini opsional atau dengan catatan kalau ada surat izin dari orang tua. Jadi kalau teman-teman yang sudah ada di Jogja, sudah di kos gitu, kalau tidak ada surat izin dari orang tua, maka teman-teman tidak bisa mengikuti kuliah offline atau di dalam kelas. Jadi surat itu tidak boleh dari ibu kos atau dari pamannya, tapi harus dari orang tuanya langsung yang mengizinkan anaknya untuk mengikuti kelas offline. Nah, dan tentunya dengan protokol yang sudah disiapkan oleh UMY sendiri, gitu. Nah, pembagiannya
bulan ini online, nanti bulan depan offline, kemudian bulan Desembernya online, bulan Januarinya offline. Itu skemanya. Cuma nanti mungkin akan lebih fleksibel dan melihat situasi dan juga kondisi. Seperti itu. Kemudian yang boleh ikut offline itu hanya setengah atau separuh dari total mahasiswa satu kelas. Jadi kalau di sini ada 40 mahasiswa, yang boleh ikut offline itu hanya 20. Jadi nanti sistemnya gantian. Misalnya pertemuan sekarang itu offline absen 1 sampai 20, nanti yang absen 21 sampai 40 online. Kemudian minggu depannya bergantian 1 sampai 20 online, yang 21 sampai 40 mendapat giliran untuk offline, seperti itu. Kemudian itu untuk mekanisme kuliahnya ya. Jadi ada dua cara, online dan juga offline. Kemudian untuk materi perkuliahannya, saya share screen. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Awang bahwa karena mata kuliahnya itu adalah dasar, jadi kita akan lebih belajar terkait dengan dasar-dasar ilmu pengetahuannya. Misalnya di sini kita lihat bahwa kajian mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan itu meliputi beberapa kajian yang nanti teman-teman akan belajar. Ada konsep dasar ilmu pemerintahan, kemudian bentuk struktur pemerintahan, dan fungsi pemerintahan. Kita juga akan belajar terkait dengan negara, birokrasi, governance, dinamika penyelenggaraan pemerintahan, risk governance, green governance, dan proses politik dalam pemerintahan. Itu yang akan kita pelajari. Nah, untuk detailnya, misalnya kalau tentang governance, tata kelola, ada participatory governance, kemudian good governance, dan lain sebagainya, itu untuk detailnya. Tapi untuk gambarannya, teman-teman satu semester ini akan akan diskusi terkait dengan materi-materi ini. Ada 16 kali pertemuan, yang tadi saya sudah sampaikan, daring dan juga luring. Ujiannya ada 2 kali ujian. Nah, ini ujiannya sifatnya tertutup, teman-teman. Jadi nanti sifatnya di kelas, itu pun kalau memungkinkan ya, tapi mungkin nanti di perjalanan kalau itu tidak memungkinkan, Pak Awang dan saya nanti akan coba menggantinya dengan online juga, gitu. Tentunya juga beda mekanisme ujiannya. Kalau online kan pasti nggak tertutup. Teman-teman bisa cari informasi atau jawaban di mana aja gitu kan. Nah, ujiannya itu tengah semester dan juga akhir semester, dan penugasan lainnya atau mini task. Ada 4 penilaian teman-teman yang sudah kami propose di sini. Pertama adalah midterm, kemudian final exam atau ujian akhir, kemudian nilai partisipasi, dan juga nilai makalah. Jadi nanti akan ada 4 komponen penilaian teman-teman. Saya ulangi, pertama adalah ujian tengah semester atau midterm, kemudian ujian akhir, kemudian partisipasi, dan juga makalah yang nanti teman-teman akan buat secara kelompok. Nah, partisipasi ini kalau offline biasanya kita akan lihat partisipasi teman-teman ketika diskusi, misalnya kalau mengeluarkan pendapat di kelas. Nah, kalau di online kita akan melihat partisipasi teman-teman dengan cara misalnya kita buka diskusi, nanti siapa yang berpartisipasi di situ, mengeluarkan pendapatnya di situ, komen gitu. Nah, itu yang akan kita nilai. Nah, bobot nilainya seperti apa? Mungkin bisa diingat-ingat ya. Jadi midterm-nya itu 30%, teman-teman. Ujian tengah semester itu bobotnya, poinnya 30%, kemudian makalah 30%, kemudian ujian akhir 30%, dan partisipasi 10%. Gitu nanti cara penilaiannya. Nah, kemudian inilah
yang ada di silabus, dan nanti teman-teman bisa download di My Class atau di websitenya e-learning UMY. Teman-teman nanti bisa login di My Class. Nanti minggu ini saya akan upload tutorial, insya Allah, bagaimana mengakses e-learning yang disediakan oleh UMY. Gitu. Jadi nanti cara komen, kemudian cara upload tugas, di situ nanti saya akan coba membuat tutorialnya. Nah, inilah materi-materi yang akan disampaikan atau yang akan kita diskusikan selama 1 semester. Pertemuan pertama hari ini kita bahas silabus dan juga kontrak kuliah, kesepakatan kuliah mau seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian masuk minggu depan pertemuan kedua, kita akan bahas konsep dasar ilmu pemerintahan. Kemudian kenapa sih kita harus belajar ilmu pemerintahan? Apa perbedaan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik? Nah, itu nanti akan belajar di pertemuan kedua. Selanjutnya, pertemuan ketiga dan keempat kita akan bicara bentuk, sistem, dan juga fungsi pemerintahan. Bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan yang ada di negara berkembang misalnya, atau dengan negara maju perbandingannya seperti apa. Nah, itu nanti akan nyangkut di pertemuan kelima, negara dan juga pemerintahan. Nanti di pertemuan itu Pak Awang akan menjelaskan bagaimana secara teorinya, dan insya Allah saya akan bicara terkait dengan prakteknya, atau kalau kita bicara negara, apa sih perbedaan negara Indonesia dan juga negara Taiwan, karena sekarang saya tinggal di Taiwan, pemerintahannya seperti apa, atau kalau kita bisa bandingkan juga mau diskusi terkait dengan pemilu di Taiwan itu seperti apa bedanya pemilu di Indonesia, pemilu kita, dan juga di Taiwan. Misalnya seperti itu. Kemudian pertemuan ke-6 dan ke-7 adalah terkait dengan governance yang saya sampaikan tadi. Tata kelola pemerintahan itu macam-macam, ada participatory governance, ada good governance, kemudian ada yang lain-lain lagi. Kemudian masuk ke pertemuan 8, tibalah ujian tengah semester. Materinya apa? Materi untuk ujian di tengah semester itu adalah materi dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4 materi ya yang diujikan pada ujian tengah semester. Nah, setelah ujian tengah semester, kita akan masuk ke pertemuan ke-9 dan 10, kita akan bahas birokrasi. Kalau birokrasi biasanya teman-teman identik dengan PNS gitu ya, tata kelola birokrasi itu seperti apa. Mbak, kalau mau jadi birokrasi gimana? Tata kelola birokrasi itu sebenarnya di Indonesia sekarang seperti apa misalnya. Nah, itu kita akan bahas di situ. Kemudian pertemuan ke-11 dan 12 kita akan bicara dinamika pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, karena kita sampai hari ini menganut otonomi daerah ya, pasti ada pembagian kekuasaan antara pusat dan juga daerah. Nah, kita akan bahas di pertemuan itu, dinamika pemerintahan. Apa sih yang menjadi ke ranahnya pemerintah pusat, kemudian apa sih yang menjadi ranahnya pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Nah, masuk ke pertemuan ke-13 dan ke-14, kita akan bicara risk management governance atau tata kelola bencana ya, karena kita mungkin di sini nanti akan dibahas lebih mendalam terkait dengan bencana, karena nanti teman-teman akan ada mata kuliah tata kelola bencana, tata kelola pemerintah perkotaan, tata kelola pemerintah desa. Nah, nanti kita coba akan kasih pengantarnya di materi-materi ini gitu. Nah, nanti juga di pertemuan 13 dan 14, seingat saya di silabus kita, itu ada tata kelola di masa pandemi. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana sih tata kelola pemerintahan di masa pandemi. Apa sih sebetulnya kegagalan dari pemerintah Indonesia sendiri untuk mengelola pandemi ini. Kok misalnya di negara Taiwan sendiri sekarang sudah tidak ada kasus, kita bebas, kita mau
kuliah juga sekarang nggak perlu online. Saya tidak pernah merasakan kuliah online di sini, beruntung. Kemudian bagaimana pemerintah Taiwan itu mengorganize atau mengelola pandemi ini. Nanti kita bisa bandingkan apa sih yang menjadi perbedaan, sehingga kita bisa belajar bahwa Indonesia, dan kita bisa menganalisa apa sih kekurangan Indonesia misalnya kayak gitu. Kemudian di pertemuan ke-15 kita bicara green governance. Nah, di sini kenapa ada green governance atau kita bicara lebih ke environment ya, tata kelola lingkungan, karena nanti teman-teman akan ada mata kuliah ekologi pemerintahan gitu. Jadi nanti kita coba antarkan teman-teman tahu dasar apa tata kelola lingkungan itu seperti apa di dalam pemerintahan tentunya. Kemudian terakhir, ujian kompetensi akhir atau ujian akhir atau final exam ya. Sehabis itu teman-teman selesai sudah 1 semester. Gitu. Nah, itu untuk materinya. Kemudian saya hanya ingin menekankan untuk makalah, karena ini 30%, nanti makalah itu sifatnya kelompok, dan substansinya apa, nanti saya dan Pak Awang akan memberikan masing-masing kelompok 1 artikel. Jadi artikelnya tidak usah, teman-teman nggak usah cari sendiri, tapi artikelnya nanti dari kami. Kemudian nanti 1 kelompok mendapat 1 artikel, dan untuk mereview atau membuat makalah itu seperti apa nanti saya akan kasih tahu di pertemuan mungkin sebelum ujian tengah semester ya. Jadi itu akan saya sampaikan tata caranya untuk mereview, kemudian apa saja yang harus ditulis di dalam review itu, kemudian bisa dikumpulkannya, nanti kita atur jadwalnya. Atau mungkin setelah ujian atau 2 minggu setelah ujian itu nanti kita bicarakan lagi. Itu. Kemudian sistem penilaiannya ini adalah dari UMY sendiri ya, mungkin di mata kuliah lainnya juga sama, dari SK Rektor, bahwa untuk mendapatkan nilai A, teman-teman harus minimal mendapatkan nilai 80 secara rata-rata. Jadi, saran saya, kalau saya itu orangnya misalnya menghitung, misalnya midterm saya kemarin bisa ngerjain nggak? Kalau ngerjain, oke, saya udah dapat 30% sendiri. Tapi kalau saya ragu-ragu, ya berarti harus ditambah, saya harus memaksimalkan nilai di makalah dan juga di ujian akhir juga partisipasi. Kayak gitu. Jadi kalau bisa ya dari awal sudah harus prepare dulu untuk mendapatkan nilai 80 harus minimal bisa mengerjakan ujian tengah semester, makalahnya juga bagus, nggak copy-paste, plagiarismenya dikit, gitu. Kemudian untuk ujiannya juga bisa mengerjakan dan juga partisipasi. Setidaknya teman-teman itu kalau misalnya kan tiap hari, tiap minggu kita akan ada buka diskusi. Nah, at least 1 kali diskusi nongol, walaupun cuma dikit komennya, misalnya kita bahas terkait dengan birokrasi. Apa pendapatmu dengan kondisi birokrasi di Indonesia sekarang? Ya kan itu pendapat pribadi, terus ya boleh terserah teman-teman mau berpendapat seperti apa, tapi harus berdasarkan apa yang sudah kita ketahui sebagai mahasiswa. Jangan berpendapat hanya sebagai orang yang bukan berpendidikan ya. Ngerti maksud saya ya? Jadi karena kita sudah ada teori, kemudian kita sudah belajar, kemudian pas dilempar diskusi, ya setidaknya teman-teman beropini sesuai dengan eh, di kondisi akademik. Misalnya berdasarkan teori, kemudian teman-teman mencoba untuk menganalisa kondisi itu menggunakan teori misalnya. Ya walaupun masih awal-awal, nah itu harus tetap dicoba gitu. Itu mungkin Pak Awang terkait dengan kuliah dan juga tadi perkenalan dari saya. Mungkin Pak Awang ingin menambahkan atau teman-teman ingin bertanya. Oke, ini ya teman-teman. Jadi
Zoom itu tidak akan kita pakai terus-menerus gitu ya. Jadi setiap minggu itu kita tidak kemudian pakai Zoom terus karena alat utama e-learning kita itu adalah My Class yang nanti akan saya pastikan untuk minggu ini teman-teman semua sudah teregistrasi sama Prodi itu ya. Jadi saya ingin tanya ke Prodi apakah teman-teman sudah teregistrasi atau belum ke My Class itu. Karena kalau belum terregistrasi ya belum bisa mengakses gitu ya nanti akan kesulitan. Jadi biar di enroll sama adminnya prodi gitu kan. Jadi kalau sudah di enroll nanti bisa mengakses. Nah itu tutorial dari Mbak Ellen besok bisa dilihat dan langsung dipraktekkan gitu ya. Jadi saya akan memastikan minggu ini biar teman-teman terregistrasi semua ke My Class itu. Oke itu. Jadi sekali lagi Zoom itu tidak akan kita pakai terus-menerus. Jadi ini Zoom itu bukan alat utama, tapi malah menjadi pendampingnya, alat bantunya gitu ya. Jadi kalau kita memang butuh pakai Zoom sebagai pengantar, oke yuk kita Zoom. Tapi kalau memang nggak dibutuhkan bisa lewat WA saja ya kita pakai WA karena alat utamanya sekali lagi adalah My Class. Dan itu untuk mengantisipasi juga biar teman-teman tidak jebol kuotanya gitu ya, karena Zoom cukup besar menyedot kuota, jadi kalau kita pakai Zoom terus-menerus akan besar nanti kuotanya. Karena harapannya ketika teman-teman mengakses My Class itu bisa dilakukan kapan saja dan sebisa mungkin kalau pas dapat WiFi gratis itu manfaatkan waktu penuh untuk download untuk mengakses My Class. Jadi bisa lebih menghemat anggaran kuota teman-teman semua. Karena kalau pakai Zoom seperti ini kan mau nggak mau harus keluar kuota gitu ya. Karena kan terbatas dengan jam dan waktu. Nah, waktu sama jam sama. Terbatas waktunya gitu ya, bahwa jam 7 harus diakses. Nah, jam 7 itu misalnya ada nggak nanti apa namanya penyedia akses WiFi gratis yang sudah buka kan itu menjadi persoalan kan ketika kita misalnya sudah di akhir bulan dan semua dosen kok minta Zoom semua habis kuotanya nanti. Jadi itu pertimbangannya. Jadi ya sekali lagi yang sistem tatap muka langsung ini tidak serta-merta kemudian eh, kita lakukan terus-menerus. Jadi nanti mekanisme diskusi kalau teman-teman belum jelas itu bisa lewat mekanisme My Class, nanti saya dan Mbak Ellen ngasih tanggapan, atau teman-teman kalau ingin lebih fast respon misalnya langsung WA Japri ke saya gitu itu lebih cepat responnya gitu kan karena saya nggak harus buka My Class dulu kalau WA kan langsung kebaca gitu ya jadi modelnya seperti itu saya membuka apa ya membuka bukan konsultasi atau apa ya curhat curhat akademik lah kira-kira gitu ya jadi kalau karena mekanisme online ya susah lebih susah untuk mengontrol teman-teman itu betul-betul sudah ngerti atau belum gitu loh. Jadi kalau memang nanti teman-teman kok masih kurang ngerti, WA Japri saya saja gitu ya. Jadi nanti biar ada mekanisme kontrol juga kalau memang belum ngerti ya silahkan Japri saya nanti kita bisa komunikasi Japri itu ya. Eh, tapi kalau memang Japri itu maksudnya kalau memang ada informasi yang harus di-keep gitu ya. Jadi masalah akademik punya persoalan apa. Tapi kalau memang tidak ada sesuatu yang di-keep, ya di grup saja. Biar semua teman juga ngerti gitu loh. Bedanya ngerti ya. Jadi kalau memang ada satu ganjalan yang itu nggak perlu diketahui oleh semua teman, ya silakan jabri saya. Dan itu menghambat proses akademik misalnya. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang perlu di-keep atau disimpan lewat grup WA mata kuliah kita saja biar nanti teman-teman yang lain juga ngerti oh kayak gini toh yang apa versi penjelasannya gitu ya itu ya dan nambah sedikit juga tadi yang sistem penilaian yang dikatakan lulus itu yang A sampai C sementara yang D sama E yang warna merah tadi itu nggak lulus ya kalau nggak lulus apa artinya ya harus mengulang itu. Nah, itu yang warna merah itu ya. D sama E itu artinya nggak lulus itu. Jadi, kalau memang nggak lulus ada mekanisme remedial, tapi nggak setiap saat
dilakukan sama prodi, saya nggak tahu jadwalnya prodi. Ada mekanisme remedial sih, apa namanya, eh, untuk mengulang mata kuliah yang nggak lulus. Tapi kalau memang di remedial pun nggak lulus lagi, ya terpaksa mengulang tahun depannya lagi. Jadi tolong teman-teman serius, tetapi ya kami sebagai pengampu juga tidak akan berbuat kejam buat teman-teman yang memang sudah apa namanya, sudah teratur, sudah mengikuti prosedur yang ada gitu, sudah mengikuti protokol yang ditetapkan. Jadi misalnya eh, ya aktif dalam berpartisipasi, kemudian tugas makalah juga ngumpul, ujian juga ikut. Nah, itu kan artinya semua indikator penilaian masuk semua. Nah, ada intervensi dari kami gitu ya. Jadi maksudnya ada subjektivitas yang mungkin kami akan membantu buat teman-teman yang nilainya sangat mepet, tapi memang sudah serius ya bisa kami angkat. Tapi catatannya itu tadi bahwa eh, protokolnya diikuti gitu kan. Kalau kayak pandemi gini kalau pakai masker itu ya apa namanya, ada penghargaan khusus lah. Karena saya juga ngerti ini masa pandemi pakai sistem online mungkin tidak akan maksimal dalam proses penyerapan materinya, dan juga penyampaian materi kami juga mungkin akan susah dicerna karena nggak maksimal. Karena idealnya ya enak ketemu langsung di kelas memang gitu. Jadi bisa ketemu langsung, lebih dapat lah feel-nya itu dapat. Cuma ya karena pandemi ini harus harus kita ya maklumi bareng-bareng bahwa nggak bisa kemudian pertemuan di kelas terus-menerus gitu ya. Oke, itu poin besarnya teman-teman. Gambarannya seperti itu. Terus materinya didapat dari mana? Tiap minggu nanti kami upload materinya. Jadi silahkan akses My Class nanti. Di situ ada nanti materi dari buku, dari jurnal atau sumber-sumber yang lainnya gitu ya. Jadi atau link YouTube nanti. Jadi variasi materinya ada semua di My Class, akses di sana gitu. Jadi tidak terpatok pada satu buku. Kalau mungkin di zaman SMA dulu ada buku, kalau mata kuliah apa pelajaran ini bukunya pakai yang ini. Kalau kita enggak gitu karena sumber materinya nanti ada banyak, ada berbagai macam variasi sumber materi baik buku, jurnal atau link video YouTube misalnya, yang itu divariasi semua dan kami upload setiap minggunya nanti. Oke gitu. Ada pertanyaan? Oh iya, terkait dengan remedi tadi, nggak kayak di SMA ya. Kalau remedi kan misalnya satu kelas diorganisir. Nah, kalau di kuliahan, teman-teman remedi itu harus bayar. Dan satu SKS-nya itu sekarang berapa, saya kurang tahu. Satu SKS ya berapa rupiah gitu. Jadi kalau bisa, jangan Hmm. remedi. Nah, itu persoalannya itu. Kalau remedi di kuliah ini harus mengeluarkan biaya SKS yang sesuai dengan yang teman-teman bayarkan di SPP normal. Jadi satu SKS-nya berapa? 150 atau 160? Saya nggak update itu ya. Jadi karena ini 3 SKS ya bayangkan itu. Tapi saya nggak tahu satu SKS-nya berapa sih? 150 mungkin ya. 450 mahal kan? Jadi daripada menghabiskan uang untuk remedial karena teman-teman nggak serius, ya lebih baik kalau serius kan, biar tidak eh, apa kena remedial karena harus mengulang karena nilainya nggak cocok. Tetapi sekali lagi kami itu juga nggak akan berlaku kejam buat teman-teman yang memang sudah mengikuti protokol yang sudah kami susun ini dan disepakati bareng-bareng. Gitu loh. Gitu ya. Jadi gitu kesepakatan kita. Em, apa namanya, buat mahasiswa yang normal-normal saja, buat mahasiswa yang normal insya Allah bisa lulus gitu loh. Gitu. Karena ini mata kuliah dasar itu insya Allah juga nggak susah gitu. Karena masih sebagai mata kuliah pengantar. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak? Clear ya? Sudah clear semua ya?
Oke, ya sudah. Kita akhiri saja pertemuan. Atau Mbak Ellen ada lagi? Cukup, Pak. Oke ya, cukup ya. Jadi gitu untuk presensi hari ini 42 masuk semua ya berarti. Eh, kita pakai record dari Zoom ini saja untuk sementara, terus yang mulai minggu depan lewat My Class karena di sana bisa juga untuk presensinya nanti. Jadi terrecord secara otomatis teman-teman aktif di My Class atau tidak. Jadi ketika teman-teman mengakses materi itu setahu saya bisa otomatis sekaligus untuk presensi. Jadi benar nggak Mbak Ellen? Iya, betul. Oke, Jadi iya. karena kan Pak Awang juga sudah kasih attendance gitu kan. Nanti kalau misalnya dikit, Mm-mm. nah itu sudah bisa terrecord kalau Nah buka itu ya. My Class. Oke, jadi gitu. Jadi secara otomatis ketika teman-teman mengakses materi itu sekaligus sebagai presensi. Nah, ketika mengakses materi, terus teman-teman memberikan komen atau berpartisipasi, nah itu sekaligus input nilai. Gitu. Oke, gitu ya. Sukses ya. 3,5 tahun, 4 tahun ya maksimal. Jangan sampai 7 tahun. 7 tahun itu kebangetan itu. Kalau sampai 7 tahun nanti ijazah nggak diberikan sama UMY, sayang sekali. Insya Allah target 3,5 tahun, 4 tahun bisa. Asal serius, gitu. Oke, gitu. Terima kasih sudah keren ya hari ini berpartisipasi semua satu kelas. Semoga kayak gini terus gitu. Saya senang kalau kelasnya penuh kayak gini. Eh, Semoga bisa kayak gini terus dan insya Allah ada berkah di sini. Itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.